yang berada sudah siap ya untuk ikut ibadah online? Ayo nih, Kak Mary mau ajak kita untuk belajar satu lagu ya. Judulnya itu Haleluya. Tahu nggak ya haleluya artinya? Artinya aku mau memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini ya. Yuk, boleh tepuk tangan. Haleluya, ku mau cinta Yesus. Haleluya lagi. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya lagi. Haleluya, aku cinta Yesus. Terakhir, haleluya. Haleluya, ku mau ikut dia. Bagus ya, ada sambungannya loh ini lagu. Nanti lagu ini akan diajarkan oleh siapa? Oleh Bu Dwi, kemudian ada Bu Ju, dan ada Kak Christine loh. Jadi ikutin terus ya. Nah kemudian yang bercerita juga ada Pak Yosef dan kemudian Kak Anita. Seru loh ceritanya, masih sambung tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayo adik-adik, kita akan mempersiapkan diri sungguh-sungguh beribadah di hadapannya. Dan Tuhan melihat ibadah kita dan penyembahan kita loh. Ayo kita sama-sama menyerahkan diri kita di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah Minggu Kalam Kudus. Wah senang, ini sudah hari Minggu. Pasti kalian semua di rumah dalam keadaan baik dan sehat kan? Kak Christine bersama Bu Ju dan Bu Dwi akan bersama-sama kalian semuanya memuji Tuhan. Tapi Bu, hari ini kita memuji Tuhannya sambil berolahraga. siap supaya Siap. sehat ya. Iya, yuk adik-adik semuanya kita berdiri. Oke, sudah siap? Mari kita memuji Tuhan. Everybody up, everybody up, everybody down, everybody down. To the left, to the left, to the right, to the right. Turn around, turn around, and jump, and jump. Let's praise Jesus, let's praise Jesus. Oh, oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Everybody up, everybody up, everybody down, everybody down. To the right, to the left, to the right, to the right. Turn around, turn around, and jump, and jump. Let's praise Jesus, let's praise Jesus. Oh, oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Siap-siap. Everybody up, everybody up, everybody down, everybody down. To the left, to the left, to the right, to the right. Turn around, and jump, and jump. Let's praise Jesus, let's praise Jesus, let's praise Jesus, let's praise Jesus. Adik-adik, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita tiba saatnya untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan.
Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Karena sayangnya, Dia rela memberikan dirinya dikorbankan supaya dosa-dosa kita ditebus. Nah, kesempatan ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyatakan kasih kita juga kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi dan mencintai kita, maka kita layak memuji, memuliakan nama Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian ini ya. Haleluya, aku cinta Yesus. Oke? Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Shalom adik-adik, senang sekali pagi hari ini Kak Yosep bisa bersama-sama dengan kalian mengikuti ibadah online sekolah minggu, dan saat ini khususnya kita akan membaca dan belajar dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik ditanya oleh orang tua kalian pertanyaan yang seperti ini? Apakah adik-adik sungguh-sungguh mengasihi orang tua kalian? Ambil contoh misalkan orang tua Kak Yosep bertanya kepada Kak Yosep, "Yosep anakku, apakah engkau benar-benar mengasihi aku?" Nah, kalian bisa coba terapkan ke diri kalian sendiri. Coba ingat-ingat, pernahkah di satu masa orang tua kalian memanggil kalian dan bertanya kepada kalian, apakah kalian sungguh-sungguh mengasihi mereka? Kalau bertanyanya sekali, mungkin pernah ya adik-adik ya. Tapi apakah orang tua kalian pernah menanyakan pertanyaan yang sama tentang apakah kalian sungguh-sungguh mengasihi orang tua kalian sebanyak 2 kali? Nah, kalau sudah bertanya sebanyak 2 kali, mungkin kalian mulai berpikir, kenapa ya papa mamaku bertanya sampai 2 kali? Nah, bagaimana ketika pertanyaan yang sama, apakah kalian sungguh-sungguh mengasihi orang tua kalian, ditanyakan sebanyak 3 kali? Bukan cuma sekali, 2 kali, tapi 3 kali. Kalian lebih lagi berpikir, bahkan sampai merasa sedih. Aduh, kenapa ya? Apakah aku ini kurang mengasihi orang tuaku? Kalian mulai merasa sedih dan apakah orang tuaku meragukan kasihku kepada mereka? Nah, adik-adik, kita akan belajar dari firman Tuhan dan khususnya dari seorang tokoh yang mengalami sebuah perasaan yang sedih luar biasa, merasa bersalah luar biasa. Nah, siapakah tokoh itu? Mengapa tokoh ini sampai mengalami perasaan yang sedemikian hebat itu? Dan apa yang terjadi kemudian kepada dirinya? Nah, sebelum lebih jauh lagi kita belajar firman Tuhan, mari saya mengajak, Kak Yosef mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah. Meskipun masih harus secara online, tapi kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan di kesempatan ini kami boleh membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, baik Kak Yosep yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap adik-adik dimanapun berada yang akan bersama-sama membaca dan belajar firman Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Siapakah tokoh itu? Dan mengapa dia mengalami perasaan yang sedih, merasa bersalah luar biasa, dan apa yang terjadi kepada dirinya? Jawabannya ada di dalam, mari kita buka sama-sama adik-adik ya. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Adik-adik di rumah juga silakan membuka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 21, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Kalau adik-adik sudah menemukannya, izinkan Kak Yosef untuk membacakannya bagi kita sekalian ya, sambil adik-adik tetap membuka Alkitabnya dan mengikuti bersama-sama ketika Kak Yosef membaca bagian firman Tuhan ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Simon, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Adik-adik terkasih, di bagian ayat yang ke-15, bagian awal firman Tuhan mengatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Yesus berkata hanya kepada Simon Petrus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menjumpai Simon Petrus secara pribadi dan berbicara hanya kepada dia secara pribadi dan tidak kepada murid-muridnya yang lain? Adik-adik, Yesus tahu bahwa Simon Petrus, muridnya itu, sedang mengalami sebuah perasaan yang luar biasa. Perasaan sedih yang luar biasa. Perasaan kecewa yang luar biasa. Merasa bersalah yang sangat luar biasa. Dan Yesus tidak ingin Petrus terus-menerus berada di dalam perasaan sedih, perasaan bersalah yang luar biasa itu terus-menerus. Karena berada di dalam perasaan seperti itu, lama-kelamaan akan melemahkan Petrus dan berakibat buruk di dalam kehidupan Petrus. Sehingga Yesus merasa perlu bahkan harus menjumpai Petrus secara pribadi dan berbicara kepada dia secara pribadi. Untuk menolong Petrus, adik-adik, menolong Simon Petrus supaya keluar dari perasaan yang berkecamuk itu. Supaya Simon Petrus mampu keluar dari perasaan sedih dan bersalah yang luar biasa itu. Yesus datang menjumpai Petrus secara pribadi dan berbicara kepada dia secara pribadi. Pertanyaannya adik-adik, mengapa sih kok Simon Petrus sampai mengalami sebuah perasaan sedih yang luar biasa, Kak Yosef? Bahkan Kak Yosef mengatakan Simon Petrus sampai merasa bersalah sedemikian hebat. Kenapa? Apa yang terjadi pada Simon Petrus? Apa yang telah dilakukannya sehingga dia merasakan perasaan seperti itu? Adik-adik, ingatkah kisah tentang saat-saat ketika Yesus akan diadili dan sebelum menjalani jalan penderitaan dan akhirnya mati di kayu salib? Maka setelah perjamuan malam, perjamuan terakhir, Yesus bersama dengan para muridnya, dan sebelum Yesus kemudian menuju ke Taman Getsemani itu berdoa di situ, Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, malam hari ini engkau akan mengalami goncangan iman, imanmu akan tergoncang karena aku. Mendengar itu bahwa para murid akan tergoncang imannya karena Yesus yang akan mengalami penderitaan dan kematian, maka dengan gagahnya, dengan sangat percaya dirinya, dengan sangat yakin, bahkan dengan sombongnya Petrus berkata kepada Yesus, sekalipun murid-murid yang lain, guru, tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang iman. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi kemudian Petrus berkata lagi kepada gurunya, sekalipun meskipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku rela dan aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Dengan gagah, dengan pasti, dengan sangat percaya diri, dengan sangat yakin adik-adik. Petrus berkata seperti itu. Wow, luar biasa sekali Petrus, bukan? Tetapi apakah seperti itu yang terjadi? Ternyata tidak. Ternyata kebalikannya yang terjadi adik-adik. Ketika Yesus berada di sebuah pengadilan dan sedang diadili, maka di halaman imam pengadilan itu, ketika ada seseorang yang menghampiri Petrus dan bertanya, loh, kamu kan salah seorang dari pengikut Yesus. Loh, kamu kan, aku lihat selalu bersama-sama dengan Yesus. Loh, kamu kan bagian dari murid Yesus. Loh, kamu kan salah satu murid Yesus. Maka 3 kali Simon Petrus berkata, tidak, enggak, aku enggak kenal dia. Apa yang sedang kau bicarakan? Aku enggak kenal dia. Aku sungguh enggak kenal dia. Kemudian setelah 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus,
berkokoklah ayam. Benarlah Yesus mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika Petrus mendengar bunyi kokok ayam itu, maka disitulah dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Perasaan bersalah yang sangat luar biasa. Perasaan kecewa yang luar biasa karena sudah mendukakan hati gurunya. Dengan menyangkal, mengenal gurunya. Mengatakan, aku tidak mengenal guru, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal apa yang engkau bicarakan. Siapa yang engkau bicarakan itu? Adik-adik, Simon Petrus berada di dalam sebuah perasaan yang sangat sedih. Perasaan bersalah karena telah mendukakan hati gurunya dengan mengatakan tidak mengenal gurunya di depan orang lain. Perasaan sedih dan bersalah inilah yang kemudian akhirnya membawa Petrus lebih memilih untuk kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu kembali menjala ikan. Tetapi adik-adik, Yesus nggak mau melihat Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama, itu menjadi penjala ikan. Adik-adik ingat bahwa di tempat yang sama sebetulnya, yaitu di Danau Galilea, ketika Yesus menjumpai Petrus untuk pertama kalinya, Yesus memanggil Petrus, ikutlah aku. Kamu akan aku jadikan sebagai penjala manusia. Dulunya Petrus adalah penjala ikan. Pekerjaannya yang lama adalah menjala ikan. Tetapi kemudian ketika dipanggil oleh Yesus, maka Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Dan Yesus nggak ingin adik-adik Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu menjadi penjala ikan. Karena itu Yesus menjumpai Petrus secara pribadi dan berbicara kepada dia untuk memulihkan hidup Petrus. Bagaimana caranya Yesus kemudian mengetahui kesungguhan Petrus, mengetahui komitmen Petrus dan memulihkan kehidupan Petrus sehingga dia tidak terus-menerus larut di dalam perasaan sedih, kecewa, dan perasaan bersalah. Bagaimana cara Yesus melakukan itu? Dengan cara seperti yang kita sudah baca di dalam bagian Alkitab tadi, adik-adik, Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Pertanyaan yang sama. Kenapa kok 3 kali? Apakah dengan sekali saja dan kemudian bertanya kepada Petrus dan Petrus menjawab itu tidak cukup? Kenapa harus sampai 3 kali? Nah, ingat tadi baru saja kita, Kak Yosef sampaikan bahwa 3 kali Simon Petrus mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus gurunya itu. 3 kali Simon Petrus menyangkal Yesus gurunya itu. Maka untuk membuktikan kesungguhan kasihnya Petrus kepada gurunya, kepada Tuhannya, membuktikan komitmennya, mengetahui komitmen Petrus, 3 kali juga Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-muridnya yang lain? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kali ketiga, bunyinya adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ketika Simon Petrus mendengar Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, maka sedihlah dia. Karena Yesus bertanya untuk yang kali ketiga. Dan Simon Petrus menjawab di dalam ayat 17 bagian yang C, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Adik-adik, 3 kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada Petrus, 3 kali juga Petrus memberikan jawaban yang sama kepada Yesus, dan 3 kali juga Yesus berkata kepada Petrus setelah mendengar jawaban daripada Petrus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, maka Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik mendengar pertanyaan dan juga sekaligus perkataan daripada Yesus, maka Petrus
merasa bersyukur, merasa yakin bahwa Yesus sudah mengampuni kesalahannya. Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Yesus menerima dia apa adanya, mengampuni dia. Dan momentum itu adik-adik, peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang memulihkan kehidupan Petrus. Menjadi momentum kebangkitan buat Petrus. Dan menjadi sebuah momentum yang memberikan kekuatan baru di dalam hidup Petrus untuk menjalani hari-hari ke depan. Hidupnya dipulihkan, dibangkitkan, dan dikuatkan. Wow, luar biasa sekali. Nah adik-adik, dari apa yang sudah Kak Yosef sampaikan ini dan belajar dari firman Tuhan ini, maka mari kita melihat pelajaran ini dari dua sisi adik-adik. Yang pertama, kita melihat dari sisi Allah adik-adik. Maka Yesus dengan bertanya kepada Petrus, dan kemudian mendengar jawaban daripada Petrus, dan kemudian berkata lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Sebetulnya kita bisa melihat di sini adik-adik, betapa Yesus itu mengasihi Petrus luar biasa. Dengan kasih yang walaupun Petrus sudah menyangkal dia, walaupun Petrus sudah mengatakan tidak mengenal dia, walaupun Petrus sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi Yesus tetap menerima dia dengan kasih yang walaupun, mengasihi Petrus dengan kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat, enggak nunggu Petrus hidup benar dulu, enggak nunggu Petrus hidup baik dulu, enggak nunggu Petrus hidupnya hebat dulu, tidak, tapi kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat, dan kasih yang rela berkorban. Yesus mati juga buat orang seperti Petrus. Meskipun Petrus juga orang yang tidak sempurna, ada banyak kesalahan. Menyadari ini adik-adik, sama seperti Yesus mengasihi Petrus dengan kasih yang luar biasa itu, kasih yang walaupun tanpa syarat dan rela berkorban. Adik-adik yuk mari kita bersyukur dan menyadari bahwa Yesus yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mau menerima saya, Kak Yosef, mau menerima adik-adik apa adanya. Mengasihi kita dengan kasih yang walaupun kita hidupnya enggak benar, berdosa, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kealpaan. Tapi Yesus mau mengasihi kita dengan kasih yang walaupun. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Yesus mau mati buat Kak Yosef dan buat adik-adik semuanya. Dan Yesus mau memulihkan hidup Kak Yosef dan hidup adik-adik supaya kita nggak terus menerus karena perbuatan dosa kita merasa bersalah, kita merasa sedih. Karena kita sudah diampuni dan dipulihkan hidup kita oleh Tuhan, dan Tuhan mau menerima kita apa adanya. Luar biasa sekali kasih Allah kepada Petrus, kepada Kak Yosef, dan kepada adik-adik sekalian. Lalu dari sisi yang kedua, dari sisi manusia, adik-adik. Ketika Petrus mengatakan, memberikan jawaban kepada Yesus, Engkau tahu Tuhan bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan kita juga ketika ditanya, Kak Yosef, adik-adik ditanya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Maka dengan gagah kita berkata, yes, ya aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Yesus. Maka sadari adik-adik, ketika kita mengatakan, aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus, maka yang pertama adik-adik, mengasihi Yesus itu berarti kita mau mengikuti Yesus sampai kapanpun juga. Mengikuti dengan kesetiaan, mengikuti dengan penuh ketaatan sampai akhir hidup kita. Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita mau setia, taat mengikuti Yesus. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun halangannya, kita tidak mau mundur. Tapi kita mau tetap mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Adik-adik, jangan sampai karena studi, atau karena pekerjaan, atau karena supaya mendapatkan teman, atau nanti ketika kalian sudah cukup umur mendapatkan pacar, atau mendapatkan teman hidup, akhirnya kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Mari kasihi dia dengan ikut dia, taat setia kepada dia sampai kapanpun juga. Tetap percaya, tetap setia, dan tetap taat kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Yang kedua adik-adik, mengasihi Yesus itu berarti juga memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita. Terjadi perubahan hidup di dalam diri kita adik-adik.
Tadi Kak Yosef katakan, Yesus menerima kita apa adanya. Yes, betul. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau menerimaku apa adanya, menerima adik-adik apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita, tidak mau Kak Yosef, tidak mau adik-adik hidup seadanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Tuhan, aku kan ya begini, manusia yang lemah penuh dengan dosa. Enggak apa-apa dong kalau aku berbuat dosa terus. Enggak apa-apa dong kalau aku berbuat salah terus. Aku kan juga manusia lemah. Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Tuhan mengampuni segala dosa kita, adik-adik. Tetapi Tuhan juga menginginkan terjadi perubahan hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ambil contoh, mungkin dulu kita masih suka menyontek untuk memperoleh nilai yang bagus, supaya dipuji orang. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau supaya terjadi perubahan hidup di dalam diri kita, adik-adik. Maka adik-adik mulai belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin, bekerja keras dengan keringat sendiri memperoleh hasilnya. Tidak lagi menyontek, tapi rajin belajar. Adik-adik, dulu kita rela untuk tidak beribadah, atau kita lebih memilih untuk supaya mendapatkan teman, maka kita rela untuk tidak beribadah, rela untuk dikatakan untuk tidak mengenal Tuhan, begitu ya. Tapi adik-adik, mari ketika kita mengasihi Tuhan, mari kita mencari teman-teman yang baik. Jangan sampai hanya karena supaya kita mau memperoleh teman, maka semua jenis teman-teman yang buruk pun gak apa-apa aku mau. No, adik-adik, tidak. Tapi pilihlah teman yang baik, yang akan menolong kita juga hidup baik, adik-adik. Lalu kalau dulu kita suka bicaranya gak sopan, kasar. Mengasihi Tuhan berarti terjadi perubahan hidup, kita sudah mulai bersikap yang santun, sopan, bertutur kata yang santun, sopan. Mengasihi Tuhan, adik-adik, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bagaimana kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada Kak Yosef dan kepada adik-adik sekalian? Apakah Kak Yosef, apakah adik-adik, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala materi kita, segala gadget kita, handphone kita, kesenangan kita, hobi kita, kekayaan kita, atau segala barang-barang kita miliki, atau yang membuat kita bangga selama ini, apakah kita lebih mengasihi itu semua ketimbang mengasihi Tuhan? Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka terjadi perubahan hidup di dalam diri kita. Dulunya kita mengasihi barang-barang semua itu, materi-materi itu, yang penting supaya kita senang. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita lebih ingin menyenangkan hati Tuhan dengan perubahan hidup di dalam diri kita, adik-adik. Dan yang terakhir, mengasihi Tuhan itu berarti mau melayani Tuhan. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus dan Petrus menjawab, engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi engkau, maka Yesus memberikan jawaban juga mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, Yesus mau supaya Petrus melayani dia. Melayani Yesus. Melayani lagi. Tidak kembali kepada pekerjaan yang lama sebagai penjala ikan. Tetapi ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia, memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang kemudian percaya, maka kini ketika Petrus sudah hidupnya dipulihkan, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi orang yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Orang-orang yang sudah mendengarkan Injil daripada Petrus memberitakan Injil kepada banyak orang, dan banyak orang sudah percaya, maka orang-orang percaya ini harus digembalakan, bukan? Supaya tidak tercerai berai. Harus tetap dirawat, dijaga, dikasihi. Diajarkan ajaran yang benar, diberikan makan ajaran yang benar. Bukankah tugas gembala adalah demikian, adik-adik? Yaitu memelihara, menjaga, merawat. Ketika Petrus diperintahkan oleh Yesus supaya mengajar, memelihara dan mengasihi orang-orang percaya, maka itulah tugas Petrus yang baru, yaitu menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga mau supaya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Dia dengan melayani Dia, bukan? Ambil contoh, kalau mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita
minta pertolongan daripada Tuhan supaya diberikan kemampuan untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Atau kepada teman-teman kita yang belum percaya, kita mohon kemampuan daripada Tuhan untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan kemudian juga tetap mengasihi mereka. Mengasihi mereka adik-adik. Lalu melayani Tuhan juga bisa berbicara tentang ketika kita beribadah secara online di rumah, tapi ada banyak kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani di gereja, kemudian untuk mengadakan ibadah online adik-adik. Ada kakak pembina, ada kakak pengurus, ada beberapa teman kita juga yang melayani supaya bisa mengadakan ibadah online untuk kita bisa bersama-sama di rumah menikmatinya dan beribadah. Adik-adik, maukah kita mendoakan mereka, mendoakan kakak pembina, mendoakan kakak pengurus, kakak sekolah minggu, dan teman-teman kita yang melayani? Doakan mereka. Itu juga bentuk bahwa kita melayani Tuhan. Di rumah membantu orang tua, menjaga adik, membereskan rumah. Itu juga bentuk kita melayani Tuhan. Adik-adik, mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita ditanya, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Dan kalau kita menjawab, benar Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau. Maka mari dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan bersumber daripada kekuatan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, mari kita mengikut Yesus sampai akhir. Apapun resikonya, setia, taat mengikut Dia. Mari kita memperbaiki hidup kita, terjadi perubahan hidup di dalam diri kita. Dan mari kita melayani Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik terkasih, bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah begitu mengasihi kami. Meskipun kami penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan dan kelemahan, Engkau tetap menerima kami apa adanya. Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Engkau mau mati bagi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dengan penuh kesadaran ketika Engkau bertanya kepada kami, seperti Engkau bertanya kepada Petrus, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Maka dengan kekuatan daripada Tuhan kami mau menjawab, benar Tuhan, kami, Kak Yosef, adik-adik semuanya, kami mau mengasihi Engkau. Dan tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Dengan kami mau mengikut Engkau setia sampai akhir hidup kami. Dengan kami mau memperbaiki diri kami lebih menyenangkan hati Tuhan. Dengan kami mau lebih mengasihi Tuhan ketimbang segala materi, kesenangan, handphone, dan hobi kami, dan apapun itu. Kami mau lebih mengasihi Tuhan. Dengan kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, jadikan kami sebagai pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan ya. Dan ayat hafalan bagi kita sekalian untuk saat ini terambil dari Kitab Yohanes pasal 21 ayat 17 bagian C. Ada di dalam perikop yang kita tadi sudah baca ya adik-adik. Yohanes pasal 21 ayat 17 bagian C yang berbunyi, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Maka inilah jawaban kita kepada Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dihafal ya adik-adik. Yohanes pasal 21 ayat 17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dihafalkan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti saat Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jika pertanyaan itu ditanyakan kepada kita? Wah, hebat!
tentu kalian semua juga akan menjawab, "Aku mengasihi Engkau, Yesus." Nah, adik-adik, sekarang kita bersama-sama akan mengucap syukur, dan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan mengasihi kita, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini juga sebagai ungkapan kita mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bisa mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk di dalam membuat aktivitas. Ayo, kita persiapkan alat atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktivitas saat ini. Mari kita mengerjakannya dengan sukacita adik-adik. Nah, adik-adik, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat aktivitas saat ini adalah kertas berukuran A4, dan Kak Yosef akan memakai kertas A4 yang berwarna merah. Tapi kalau adik-adik kesulitan menemukan kertas A4 berwarna merah, adik-adik bisa menggunakan dengan warna yang lain, warna putih atau mungkin yang lainnya. Lalu spidol, kemudian gunting, lalu double tip, dan juga seutas pita. Kalau kalian kesulitan menemukan pita, mendapatkan pita, kalian bisa menggunakan benang wol, begitu ya, untuk nanti di aktivitas kali ini, dengan bahan-bahan ini, dengan peralatan ini, kita akan membuat kalung hati adik-adik. Nah, bagaimana
langkah-langkahnya. Yuk kita sama-sama mengerjakannya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, langkah pertama kita akan mulai dengan membuat hatinya dulu dari kertas ini adik-adik ya. Dan alat-alat yang lain Kak Yosef singkirkan dulu. Nah yuk kita mulai adik-adik. Kita akan membuat lipatan dari kanan atas ini. Kita lipat menjadi seperti ini adik-adik. Di ujungnya bertemu, kemudian seperti ini. Lalu kalau sudah, kita tekan, kita buat. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu dibuka, setelah dilipat dibuka, dan kita lakukan hal yang sama dengan sisi yang satu lagi. Kita buat lipatan dari kiri atas, kita lipat ke bagian kanan. Nah, kita tekan-tekan supaya nanti hasilnya bagus adik-adik. Lalu kita buka. Nah, setelah seperti ini adik-adik, dibalik kertasnya adik-adik ya. Kertasnya kita balik seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat lipatan dari atas ke bawah dengan titik silang ini adik-adik menjadi pusatnya. Nah, kita lipat ya adik-adik ya, dari atas ke bawah. Tekan lagi supaya nanti hasilnya bagus. Setelah itu dibuka, nah, kelihatan seperti ini. Kemudian agak ditekuk. Nah, setelah ditekuk maka dilipat atau disatukan seperti ini adik-adik. Nah ya, jadi tadi setelah seperti ini, maka kemudian kita bentuk kertasnya menjadi seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik ya. Setelah itu adik-adik, kertasnya kita balik. Nah, ketika dibalik akan seperti ini kelihatannya. Kalau dari sisi kalian melihat akan seperti ini kelihatannya adik-adik. Ya. Nah, kita akan kemudian melipat bagian bawah ini sehingga nanti bersentuhan dengan bagian segitiga ini, bagian bawahnya, dasar segitiga ini. Kita akan lipat kertas ini dengan 2 lipatan. Nah, dikira-kira saja adik-adik. Yang penting nanti bisa pas. Kita akan membuat 2 kali lipatan. Tekan-tekan. Nah, kemudian setelah ini sekali lipatan, lalu kemudian kita lipat sekali lagi. Dan lipatan yang kedua ini harus pas sama di bawahnya segitiga ini adik-adik ya, garis segitiga ini. Nah, jadi setelah kita membuat 2 kali lipatan, bertemulah dengan garis segitiga ini adik-adik ya. Nah kemudian setelah itu bagian sebelah kanan dari Kak Yosef ya, kita lipat atas. Tekan-tekan lagi supaya nanti hasilnya bagus. Lakukan yang sama juga dengan bagian sebelah kiri adik-adik. Ambil sisi sebelah kiri, kemudian lipat ke atas. Nah, seperti ini adik-adik, dari sisi kalian melihatnya. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita akan kembali membalik kertas ini lagi adik-adik. Dibalik lagi kertasnya. Nah, dibalik seperti ini. Kemudian
kita ambil bagian yang atas ini, bagian atas kita ambil, kita lipat sampai di batas. Kalian pasti akan bisa nanti melihat ya, ada lipatan di sini. Nah, batas ini adik-adik, lipatlah sampai batas itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan kita lipat lagi ke tengah, bertemu dengan garis yang ini ya adik-adik. Nah, garis ini bertemu. Nah, di sini. Wah, banyak lipatannya Kak Yosef. Iya, aktivitas hari ini adalah seni melipat. Dengan lipatan kita akan membentuk hati. Kemudian lakukan yang sama dengan sisi sebelah kiri adik-adik. Lipat lagi ke tengah, bertemu di tengah. Tekan-tekan lagi supaya nanti bagus. Nah, kemudian setelah itu kita akan lipat lagi. Yang sisi sebelah kanan adik-adik, lipat lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, jadi tadi seperti ini, lalu lipat ke tengah. Lakukan yang sama dengan sisi sebelah kiri, satunya. Lipat ke tengah. Nah, tekan-tekan lagi supaya nanti hasilnya bagus. Nah, sejauh ini seperti inilah penampakannya adik-adik ya. Seperti ini. Saya lanjutkan. Setelah terbentuk seperti ini, kita ambil sekarang yang bagian atas ini adik-adik, yang sebelah kanan. Nah, kita tekuk ke bawah dan masukkan di bawah lipatan ini adik-adik. Ambil dan kemudian tekuknya agak miring ya adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi tekuknya agak miring. Lakukan yang sama juga dengan sisi yang sebelah satunya. Ambil, taruh di bawahnya lipatan ini. Nah, adik-adik, kalau sudah sampai seperti ini, maka kita buka lagi, kita buka yang bawah, lipatan bawah, lalu yang atas ini kita buka, lalu kita buka lagi. Nah, dan mari kita ambil bahan yang lain, yaitu seutas pita atau seutas benang yang tadi kita sudah persiapkan. Kayak saya mempersiapkannya, pita ini panjangnya sekitar 80 cm. Pita ini panjangnya sekitar 80 cm, atau teman-teman bisa sesuaikan mungkin 70 cm begitu ya. Nah, pita ini kemudian ditaruh di sini adik-adik. Taruh di sini. Nah, kemudian lipatan yang bawah ini kita tutup lagi. Nah, supaya nanti kertas yang berbentuk hati ini tidak lepas atau tidak terbuka, maka ambil bahan yang lain, yaitu double tip. Sedikit saja, double tip adik-adik, sedikit saja kita memerlukannya hanya untuk menempelkan supaya nanti tidak terlepas. Ini adik-adik ya, double tip. Kita taruh di bagian tengah sini adik-adik. Bagian ini kan ada lepas gini ya, lalu kita taruh sini dan taruhnya pas di garis tengahnya ini adik-adik. Di sini ya adik-adik ya. Seperti ini. Kemudian kita buka double tipnya. Nah, lalu dengan pita yang di sini berada di sini, kita kemudian
ambil bagian yang atas, lalu kita lipat. Nah, seperti ini adik. Jadi akan tertempel. Bagian yang atas yang kita lipat tadi akan tertempel dengan baik, dengan rapih, dan tidak akan lepas karena ada double tipnya. Lalu, bagian yang atas ini adik-adik, masukkan ke celah. Sini ada celah ya adik-adik ya. Ada celah ini ya adik-adik. Ada celah, masukkan. Nah, lakukan yang sama dengan yang sebelah kiri. Masukkan. Tekan-tekan ya adik-adik supaya nanti hasilnya baik. Iya. Nah, seperti ini. Tampak di kalian akan menjadi seperti ini adik-adik. Ini dengan ada pitanya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita balik. Nah, akan tampak seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terlihatlah bentuk hati. Nah, kemudian tinggal pita ini, ujung-ujungnya kita ikat adik-adik. Ayo saya ikat dulu ya. Jadi seperti ini adik-adik. Kalau sudah seperti ini, nanti ini kan ada pita untuk kemudian nanti kita bisa gunakan di leher kita kalungkan di leher kita, atau kita taruh cantolkan di sebuah tempat yang kita mudah melihatnya, sehingga kita selalu bisa melihat hati ini adik-adik. Atau kita kemudian bisa pakai, kita kalungkan di leher kita, sehingga kita bisa memakainya. Nah, adik-adik, tadi saya sempat sampaikan juga apabila kalian kesulitan menemukan kertas ukuran A4 yang berwarna merah, kalian bisa tetap mengerjakannya kok dengan kertas ukuran A4 yang berwarna putih. Lipatannya sama adik-adik, persis sama langkah-langkah melipatnya. Nah, nanti setelah kalian melipatnya dari kertas yang berwarna putih ukuran A4 itu, nanti kalian bisa warnai bagian depannya itu adik-adik dengan spidol berwarna merah, atau krayon berwarna merah, atau kalian suka warna yang lain, silakan diwarnai. Gitu ya adik-adik ya. Nah, nanti ya hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, adik-adik, karena Kak Yosep melipatnya menggunakan kertas ukuran A4 berwarna merah, maka saya menggunakan spidol berwarna hitam untuk menulis beberapa kata di bentuk hati ini supaya bisa terlihat. Nah, kalimat yang saya tulis adalah, Tuhan, Engkau tahu Yosep, yaitu nama Kak Yosep, mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik bisa tulis ganti kata Yosepnya ini dengan nama adik-adik. Tuhan, Engkau tahu, lalu nama adik siapa? Mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, Yosep mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Kalung berbentuk hati, dan Kak Yosep contohkan, Kak Yosep pakai nih kalung hati ini. Nah, ketika Kak Yosep pakai atau adik-adik pakai, dengan melihat kalung hati ini, kita bisa kembali ingat cerita firman Tuhan hari ini, yaitu dengan melihat kalung hati ini, kita menyadari betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Dan ketika melihat kalung hati ini, kita juga diajak untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mengikut Dia setia sampai akhir, taat sampai akhir, dengan cara memperbaiki diri kita, terjadi perubahan hidup di dalam diri kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala apa yang kita miliki, dan juga melayani Tuhan Yesus sampai pada akhir hidup kita. Biarlah kiranya melalui
kalung hati ini, melalui aktivitas ini kita diingatkan lagi dengan cerita firman Tuhan di hari ini. Demikianlah ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus saat ini. Sampai bertemu lagi di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.